Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zahra. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Husni Mubarak SEMMCHCHT mengenai review artikel yang berjudul Urgensi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana saat ini sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, sekolah memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengintegrasikan pendidikan hukum, termasuk aspek pencegahan korupsi, ke dalam kurikulum. Pendidikan anti korupsi menjadi penting karena korupsi dianggap sebagai masalah sosial dan ekonomi yang destruktif dengan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sekolah diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan siswa di masa depan, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi kompleksitas dunia. Yang kedua, ada latar belakang dan tujuan penelitian. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa darurat korupsi yang membahayakan prinsip demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan rakyat. Tingginya kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat hingga sektor swasta, telah menghancurkan kepercayaan publik. Praktik korupsi ini juga secara nyata menghambat kemajuan ekonomi, merusak keadilan sosial, dan mencegah pemerataan sumber daya. Menanggapi kondisi ini, penelitian anti korupsi di sekolah dipandang sebagai langkah mendesak dan sangat penting untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Tujuan penelitiannya yaitu fokus untuk menganalisis dan mendalami urgensi atau pentingnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada landasan teori. Poin yang pertama, sekolah sebagai pembentukan karakter. Sekolah diposisikan sebagai institusi sentral yang bertanggung jawab tidak hanya memberikan pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, keadilan, dan empati. Poin yang kedua, korupsi sebagai ancaman nasional. Korupsi diakui sebagai isu yang merusak dengan dampak negatif yang luas, menghalangi pembangunan, merugikan keadilan, yang mengancam fondasi demokrasi. Poin yang ketiga, ada pendidikan anti korupsi sebagai solusi holistik. Tujuan utamanya adalah membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai siswa yang menjunjung tinggi integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Yang keempat, ada metode penelitian. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, tujuan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif sebagai suatu topik atau fenomena melalui analisis literatur dan sumber-sumber yang relevan. Dalam konteks ini adalah urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah. Poin yang kedua, pengumpulan data. Data dan informasi diperoleh melalui kajian dan analisis sebagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Poin yang ketiga, analisis data. Setelah mengkaji sumber-sumber tersebut, penelitian menarik benang merah, menemukan kesamaan tema, dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan dan kajian literatur. Yang kelima, ada inti pembahasan artikel. Pendidikan anti korupsi di sekolah dinilai sangat penting di Indonesia saat ini karena berfungsi sebagai landasan kuat untuk menghasilkan generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, ada manfaat utama pendidikan anti korupsi di sekolah. Misalnya, peningkatan pemahaman. Siswa akan memperoleh pengetahuan mendalam tentang definisi korupsi berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan dampak buruknya pada pembangunan, keadilan, dan stabilitas ekonomi. Poin yang kedua, pendekatan pelaksanaan pendidikan anti korupsi.
Misalnya, mengintegrasikan materi anti korupsi di dalam mata pelajaran seperti sejarah, sosial, dan bahasa, membangun budaya sekolah yang menghargai kejujuran dan transparansi, misalnya melalui kode etik sekolah. Yang keenam, ada kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi di sekolah memiliki signifikansi yang sangat tinggi di Indonesia saat ini. Dengan pendidikan ini, siswa akan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang korupsi, dampaknya, dan metode pencegahannya. Program ini secara efektif membentuk karakter siswa menjadi individu yang berintegritas, adil, dan transparan. Dengan menjalankan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak terkait, pendidikan anti korupsi diyakini dapat membantu mengatasi krisis korupsi dan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan nasional Indonesia. Yang ketujuh, ada kelemahan. Kelemahan utama dari artikel ini adalah tidak adanya data empiris atau hasil wawancara dan observasi langsung. Kesimpulan dan temuan hanya didasarkan pada analisis literatur yang sudah ada. Meskipun valid, hal ini membuat rekomendasi implementasi mungkin kurang mempertimbangkan tantangan praktis yang spesifik dan unik di lapangan sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu, artikel ini kurang merinci kurikulum spesifik atau model integrasi yang paling efektif untuk setiap jenjang sekolah SD, SMP, SMA yang bisa menjadi informasi yang sangat berguna bagi praktisi pendidikan. Yang ke-8, ada kelebihan. Kelebihan utama artikel ini adalah penjelasan yang sistematis dan kuat mengenai urgensi dan manfaat pendidikan anti korupsi. Artikel ini berhasil mengaitkan pendidikan anti korupsi dengan isu-isu yang lebih besar seperti pembangunan demokrasi, integritas karakter, dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis mampu menyajikan argumen teoritis yang komprehensif dan mengumpulkan berbagai pandangan dari literatur relevan mengenai strategi implementasi yang holistik, melibatkan kurikulum, guru sebagai teladan, dan kerjasama dengan lembaga hukum. Kesembilan, ada rekomendasi pengembangan. Ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, melakukan penelitian lapangan, mengubah metode menjadi penelitian gabungan atau kualitatif murni dengan melibatkan observasi dan wawancara di sekolah. Ini bertujuan untuk menguji efektivitas model pendidikan anti korupsi yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hambatan nyata dalam implementasi. Poin yang kedua, mengembangkan model kurikulum spesifik jenjang. Merinci panduan implementasi pendidikan anti korupsi yang adaptif untuk jenjang pendidikan yang berbeda SD, SMP, SMA. Misalnya, bagaimana menanamkan nilai integritas di SD melalui dongeng versus bagaimana melibatkan siswa SMA dalam analisis kasus korupsi yang kompleks. Poin yang ketiga, ada mengukur dampak jangka panjang. Melakukan studi yang berfokus pada dampak jangka panjang dari pendidikan anti korupsi terhadap perilaku siswa setelah lulus atau saat mereka memasuki dunia kerja atau perguruan tinggi. Nah, itu saja presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.